Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Putra Perdana dengan NPM 23200-546. Dan saya Jatmika Setiawangestu dengan NPM 23200-524. Selanjutnya saya Dava Aji Saputra dengan NPM 23200-540. Dan saya Joko Sulistianto dengan NPM 23200-528. Saya Reno Rasendria dengan NPM 23200-527. Dengan saya Chandra Rizky Pratama dengan NPM 23200-539. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan sesi wawancara pada salah satu pelaku UMKM yang berada di daerah Boyolali. Ikuti kita selanjutnya. Cekidot. Gas, semangat. Larug. Oke, kita sudah sampai di salah satu pelaku UMKM yang berada di Boyolali. Mari kita samperin. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Dari mana ini? Ini saya kan dari Unisri, Mbak. Nggih. Saya Putra. Ini kan ada salah satu tugas untuk matkul manajemen UMKM. Nah, kita di sini dapat tugas yaitu melakukan wawancara salah satu pelaku UMKM, Mbak. Oh, iya. Apakah jenengan bersedia diwawancarai? Nggih, monggo boleh. Boleh. Silakan masuk. Ini sebelumnya namanya siapa, Mbak? Saya Yanti. Oh, Mbak Yanti. Nggih. Panggilannya Mbak Yanti. Nggih. Siap. Nah, Mbak Yanti, Nggih. coba ceritakan sedikit tentang bisnisnya Mbak Yanti. Pertama ya sebelumnya ya saya Yanti. Usaha yang saya kerjakan adalah sebagai peternak sapi lokal. Ada sapi FH sama sapi metal. Kurang lebih ya saat ini ada 20-an 5 ekor pada saat ini yang berjalan. Kalau untuk sapinya sendiri bisa keluar masuk juga, jadi nggak tentu gitu. Terus untuk usaha kami kita ada namanya Pandu Farm. Ya, Pandu Farm. ya lebih dikenalnya Pandu Farm gitu. Nah, itu sejak kapan mulai berbisnis, Mbak? Kalau awal mula itu kita dari kecil ya. Pertama itu ada 2 ekor itu kita mulai dari tahun 2018. 2018. Sampai berkembang saat ini. Gitu. Nah, terus ya bisnis yang Mbak Yanti geluti itu bisnis sendiri atau keluarga, Mbak? Sendiri ya, Sendiri. hanya saya sama suami gitu. Oh. Ya. Terus posisi Mbak Yanti dalam bisnis yang dijalankan? Nah, saya ya sebagai apa ya? Suami pemilik gitu. Ya, sebagai pemilik lah Ya, gitu ya. pemilik ya, kita bisa jadi ya mewakilkan ini, suami saya nggak ada. Jadi mau main ke kandang boleh lihat? Boleh, Mbak. Coba kita ke kandang, Mbak. Oke. Ayo, guys.
Ya. Ya, ini kandangnya. Oke Mbak, mau tanya, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk memasarkan atau mempromosikan bisnis Anda? Kalau sistem penjualan kita sih itu ya Mas, tidak cuman dilihat pas lagi harga bagus aja. Terus kita biasanya ada pedagang kesini langsung atau enggak langsung kita ke pusat pasarnya. Pusat pasarnya di Pasar Jelok di Cepogo sana ya. Terus kalau tapi lebih sering saya jualnya sudah ada sudah ada kayak juragan sapi gitu ya sebutannya di sini yang udah beli datang ke sini. Biasanya borongan gitu. Ya. Dan kalau boleh tahu ya Kak, apakah Anda punya karyawan? Jika punya karyawan, berapa jumlah gaji dan konsumsi karyawan serta sistem pengupahannya pada peternakan ini bagaimana Kak? Oh gitu. Kalau karyawan kita nggak ada sih, kita masih kerjakan sendiri. Karena untuk kapasitas di bawah 50 itu dikerjakan sendiri masih mampu, karena juga kita fokus ke ternak ini. Kak, kan tadi lihat ada cewek 2. Oh, itu iya. kan pekerja PKL apa pekerja apa? Oh iya tadi itu ada anak SMK ya, anak SMK peternakan, jadi ditempatkan di sini untuk PKL selama 6 bulan. Jadi di sini sudah beberapa kali digunakan untuk PKL kurang lebih setiap tahun ya. Biasanya mulai dari Juli sampai Desember. Nah, selepas tidak ada PKL masih kita kerjakan sendiri. Begitu. Ya Mbak, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya, untuk laba bersih atau pendapatan bersih dalam 1 tahun kira-kira itu dapat berapa ya Mbak kira-kira? Rata-rata berapa ya? Ya, Kurang kira-kira lebih aja. kalau bersih 1 ekor sapi itu bisa sampai 5 sampai 1 juta per ekornya ya. Itu per bulan ya. Ya. Per bulan ya. Bulan. Per bulan, tapi kita bikin rata-rata aja 500. Misalkan 25 ya 25. Kita kalikan 500 kali 12 itu sih kurang lebih berapa ya? Gitu. Kurang lebih laba bersihnya itu. Tapi ya kadang juga kita nggak tahu juga kalau Nggak nentu ya? soalnya kadang kan sapi ada yang sakit, ada kadang juga sapi ya kalau terjadi kecelakaan bisa meninggal juga, iya, ya iya. yang gitu kan. Jadi ya kurang lebih kalau secara rata-rata ya itu tadi. Yang tadi ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk UMKM ini ada surat atau izin atas bisnis? Itu, Oh Mbak? enggak sih, kita karena cuman peternak lokal sih Mas. Oh, nggak ada ya? Nggak ada, kita ya mungkin kalau dilihat memang kapasitasnya besar ya karena memang sini sampai 50-an ekor. Cuman pada saat ini tinggal 25 karena lagi habis keluar kan, ini kan musim jual harganya lagi bagus. Oh, iya. Dan nanti kan pada saat harga turun mungkin ini kurang lebih ya 2 minggu atau 3 minggu kita mulai ambil lagi untuk menuhin kandang ini. Kandangin lagi. Betul. Karena cuma peternak lokal. Iya, ya, terima kasih. Iya. Ayo Mas, kita ini pelah nih kebetulan nih. Saya punya 1 ekor sapi agak lumayan unik. Kenapa Uniknya itu? unik? Karena itu ini kan sapi potong jantan ya. Iya. Jantan itu kalau pipis ya maaf ya, kalau pipis itu kan lewat tengah ya, Iya. lewat kayak pusar gitu. Nah, tapi ini lewat belakang kayak sapi perempuan, kayak Oh, sapi iya, iya, betina. iya, Nah, iya. ini Iya juga. padahal ini sapi jantan. Gitu. Agak aneh nih. Ini mau lanjut Mbak, Iya. ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kan ada beberapa sapi potong. Iya. Dan untuk perkiraan data penjualan per tahun sapi potong itu pada peternakan ini ada berapa? Kira-kira berapa? Kalau yang dipotong sapi potong Iya, gitu ya. sapi potong. Kalau setiap tahunnya kita bisa karena kurang lebih ada sekitar 50-an ada. 50-an. Nggih, 50-an. Karena kan kita keluar masuk. Karena kita beli paling selang 4 bulan, setengah tahun kita kan sudah jual. Oh iya. Gitu. Jadi lebih karena berputar jadi banyak. Oh iya. Iya Karena juga. kan dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. Iya. Karena waktu kita ternak sapi ini kan paling 1 ekor ini kan paling lama itu setengah tahun, beda dengan sapi yang
sapi merah kayak gini kan Merah. emang ini lebih lama. Kalau ini sampai kadang 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Iya, yang ini 1 sampai 2 tahun. Tapi kalau untuk khusus kita buat usaha yang ini paling maksimal 6 bulan 6 bulan sudah. sudah keluar gitu. Berikutnya saya ingin bertanya, Nggih. kalau di sini di peternakan ini apakah ada sistem keuangan di perusahaan di peternakan ini seperti contohnya kayak laporan keuangan atau pembukuan gitu? Kalau pembukuan kita sebenarnya nggak ada sih Mas. Kita karena tapi tetap ada plot-plot untuk usahanya. Usaha buat Ya, kedepannya rencana-rencana. betul, rencana-rencana ada, cuman kita tidak terlalu pembukuannya kita tidak terlalu detail, tapi hanya memang sudah ada perencanaan Iya. harus seperti apa gitu. Pak, Nggih. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, Nggih. saya ingin bertanya, apakah ada NPWP di perusahaannya sini? Nggak ada, karena cuma peternak biasa. Nggih. Oh, iya. Iya, nggak berbadan Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah laporan keuangan perusahaan berjalan dengan baik, Mbak? Karena yang megang owner sendiri sih jadi aman, nggak Aman. karena kita nggak perlu melaporkan ke siapapun. Iya. Gitu. Jadi aman ya, Mbak? nih? Iya, nggih. Ya, ini Coba lihat keluarkan sapi. kita lihat Ya. Ini salah satu atraksi yang tidak bisa ditiru oleh orang awam. Iya, karena sapi itu kan orang. Ini salah satu yang PKL di sini. Namanya Mbak Kiki. Kalau boleh tahu ada namanya nggak ini, Mbak? Oh ya, namanya Ganeswari. Awas Mas Joko, jangan sampai lari Mas Joko. Oh, ada orang, maaf ya Allah. Oh ya. Atraksi. Awas guys, atraksi guys. Ya, ini untuk pertanyaan ini berapa kali sebulan atau setahun dalam membuat laporan keuangan? Apa ya Mas, kita emang nggak pernah bikin laporan keuangan sih, tapi setiap kita penjualan pasti ada catatan, karena kita tidak perlu melaporkan sebenarnya kan. Gitu. Kita kan yang manage sendiri ya, jadi ya cukup ini plot-plotnya untuk apa, untuk pakan atau untuk apa gitu, hanya sekedar seperti itu sih. Untuk pembukuannya berapa bulan sekali atau Pada saat penjualan aja. pada saat penjualan? Ya, karena penjualan waktunya bisa selang 3 bulan, bisa selang 4 bulan gitu. Setahun paling kurang lebih ya sekitar 5 atau 4 atau 5 kali. Pada saat penjualan paling laris itu pada waktu Idul Adha atau pada hari biasa aja? Kalau saya tergantung musim, karena saya mengikuti waktu harga aja Mas. Gitu. Kalau pada saat musimnya lagi bagus untuk kan ada sapi itu ada anakan, Iya. terus kita ada bakalan sampai kita sudah menuju untuk pedaging, kayak gitu kan. Nah di sini kebetulan kosong kan, belum itu karena sudah mau musim hujan. Ini biasanya kita hentikan dulu. Oh gitu. Ya, Iya. di situ tadi kan ada box untuk itu biasa kayak buat kambing ya, tapi itu buat kita sapi. Oh gitu. Ya, lah nanti pada saat musim haji itu kita keluarkan yang potong. Ya gitu kan. Dan nanti setelah musim haji kita juga ada pengeluaran baru nih, ada keluaran sapi baru nih yang di box tadi sudah diturunkan untuk bibitan baru ke bakalan gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Nah, ini untuk pesan untuk teman-teman yang ingin berternak atau sedang merintis usahanya bagaimana? Kalau untuk para calon-calon peternak kalau ingin ya, yang pertama
harus belajar dulu, harus masuk dulu. Yang pertama itu benar-benar harus menguasai, karena kalau untuk zaman sekarang ternak itu kayak tren ya. Iya. Kayak tren kan, kayak anak-anak muda sekarang kayak peternak sapi muda gitu. Tapi sayangnya kalau dilihat dari pengalaman yang ada, kalau dilihat itu sayang banget banyak yang tidak berjalan. Itu sangat sayang. Sebenarnya di sapi itu kalau kita benar-benar tekuni, sebenarnya ada hasil. Cuman karena kurang ketelitian sama antara pemilik sama sapi yang kita ternak itu harus ada soul gitu lah Mas ya. Ya, jadi harus yang penting itu harus tahu dulu apa yang harus Perlu dilakukan. Iya, tahu resiko apa yang harus dihadapi juga. Terus sama kalau kita berjalan seperti ini yang jelas harus cari tahu dulu kemungkinan terburuk sebelum kita berhayal dengan yang bagus. Kalau kita sudah belajar dengan hal yang buruk kan kayak misal sapinya sakit, kita harus menangani seperti apa gitu sih udah. Gitu. Ya, untuk ini terakhir untuk teman-teman dari pesan dari Mbak Yanti ya. Untuk berternak sudah dijelaskan. Itu kita akhiri untuk sesi wawancara kali ini. Oke, itu tadi wawancara kepada salah satu pelaku UMKM yang berbidang di peternakan bernama Pandu Farm. Mbak Yanti, ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Yanti telah menjadi narasumber wawancara pada pagi hari ini. Oke, itu tadi wawancara dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak RT. Lalu